ta'atuz zauji, yaitu adalah taat kepada suaminya. Tetapi ini kan dilanggar. Jadi seorang istri yang menolak terhadap ajakan suami keranjang misalnya, ya kan, maka dia itu ada beberapa catatan. Yang pertama, secara hukum haram, ya, haram, ya kan. Yang kedua, kalau haram itu dilanggar, dilakukan, maka yang kedua, seorang istri tersebut berdosa, ya. Yang ketiga, mendapatkan laknat daripada malaikat sampai subuh. Ya kan, ketika seorang laki-laki, seorang perempuan diajak oleh seorang suaminya, kemudian dia menolak dan seorang suaminya itu tidak ridho, gitu kan, dia itu marah, maka malaikat itu melaknat seorang istri tersebut sampai subuh. Nah, kenapa bisa hal seperti ini? Karena seorang istri yang memang menolak terhadap ajakan suaminya tersebut, itu ya kan, menyalahi daripada kewajibannya. Kewajiban seorang istri itu salah satunya yang di situ adalah ta'atuz zauji, yaitu adalah taat kepada suaminya. Tetapi ini kan dilanggar. Yang kedua, taslimu nafsiha lahu. Jadi yang kedua, hak daripada seorang suami yang didapatkan dari seorang istri, ya kan, itu adalah menyerahkan tubuhnya, menyerahkan dengan jasadnya dari atas tubuh, rambut sampai ke bawah telapak kaki itu kepada seorang suami, gitu kan. Tak menyalah ini. Tetapi dosa, kemudian haram keharaman ini, gitu kan. Kemudian kalau haram dilakukan dan berdosa dia itu, kemudian juga dilaknat oleh malaikat itu sampai subuh. Kalau semisalnya dalam tanda kutip ketika diajak oleh seorang suaminya dalam keadaan tidak ada alasan yang dibenarkan, tidak ada uzur syar'i, ya kan? Tetapi kalau semisalkan ada uzur syar'i, ada alasan ketika menolak terhadap ajakan suaminya itu, yang pertama misalnya karena apa, sakit misalnya, ya kan? Kemudian lagi karena capek misalnya seharian, maka itu tidak berdosa. Atau misalkan karena lagi head, itu kan, bahkan itu harus gitu kan untuk menolak, gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada uzur, ada alasan yang memang dibenarkan oleh syariat, maka itu tidak berdosa seorang perempuan ketika menolak terhadap ajakan suaminya keranjang tersebut. Tetapi dengan catatan ada alasan yang dibenarkan. Kemudian bagaimana cara solusinya? Solusinya adalah seorang istri tersebut harus berkomunikasi yang dengan baik kepada seorang suaminya, gitu kan? Komunikasi yang baik, penolakan yang baik, bahwa saya sedang capek, gitu kan, ataupun saya sedang haid, ataupun saya sedang sakit, begitu. Dan juga seorang suami harus mengerti di sini, harus empati, gitu kan, kepada seorang istrinya. Di situ harus saling memahami, begitu ya, bahwa seorang istri kita itu sedang capek, istri kita itu sedang sakit misalnya, maka kita harus menghargai, begitu. Maka kunci daripada semua ini adalah komunikasi yang baik.